Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita berjumpa lagi dengan kajian Fikih Mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas dan akan mengetahui pendapat-pendapat ulama tentang mengenai operasi selaput darah. Yang pertama, kita akan membicarakan apa itu operasi selaput darah dan apa alasan orang-orang yang melaksanakan operasi ini. Yang pertama, beberapa orang menganggap bahwa operasi selaput darah itu dapat membuat seorang wanita kembali menjadi perawan. Nah, jadi ada beberapa orang bahkan yang mau atau bersedia membayar sejumlah uang yang mahal untuk mendapatkan hal ini. Secara garis besar bahwasanya operasi selaput darah ini adalah suatu prosedur bedah plastik yang bertujuan untuk memperbaiki atau merekonstruksi kembali selaput darah yang telah robek. Jadi dia berfungsi untuk memperbaiki. Kemudian yang dinamakan selaput darah itu adalah satu selaput tipis yang terletak di bagian tengah liang vagina dan melapisi bukaan vagina. Jadi secara umum setiap wanita itu mempunyai selaput darah yang berbeda-beda, baik dari segi elastisitas ataupun ketebalannya. Jadi selaput darah ini bisa mengalami kerobekan dan dianggap salah satu tanda bahwa perempuan itu sudah tidak lagi perawan. Padahal ada beberapa hal yang bisa merobek selaput darah ini selain hanya hubungan seksual. Kemudian ada beberapa tujuan dari operasi selaput darah ini. Yang pertama mungkin adalah untuk memperbaiki selaput darah dengan harapan dapat mengembalikan status keperawanan bagi seorang wanita. Jadi kalau misalnya rusak sebelumnya, maka untuk mendapatkan supaya seolah-olah kembali perawan, mereka melakukan operasi. Begitu juga bisa untuk tujuan melakukan operasi ini untuk menjaga kehormatan keluarga. Kalau misalnya seorang anak gadis yang belum pernah menikah, kemudian selaput darahnya robek entah karena hal apa, kemudian dia ingin menjaga kehormatan keluarga, kemudian bisa juga untuk menjaga keharmonisan dengan pasangannya apabila dilakukan sebelum menikah. Kemudian operasi selaput darah ini juga bisa dilakukan untuk mengatasi kerusakan pada alat reproduksi wanita. Hal ini dilakukan mungkin apabila hal tersebut selaput darah itu rusak karena mungkin terjadi kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau yang lainnya. Kemudian bisa juga tujuannya adalah untuk memperbaiki selaput darah yang rusak karena akibat kecelakaan atau cedera. Jadi bisa mungkin karena jatuh atau karena olahraga terlalu keras, maka mengakibatkan selaput darah menjadi rusak. Kemudian bagi pasangan yang sudah lama menikah, operasi selaput darah ini mungkin juga bisa dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan kembali gairah seks di antara pasangan tersebut. Nah, jadi ini beberapa macam tujuan orang-orang atau para wanita melakukan operasi selaput darah. Kemudian apakah benar
apabila kita ingin kembali perawan itu dengan melakukan operasi selaput darah gitu. Jadi karena anggapan beberapa kultur masyarakat bahwasanya keperawanan itu selalu ditandai dengan robeknya selaput darah atau adanya darah ketika keluar, maka hal ini menjadi tergantung apa yang menjadi pemikiran pada masyarakat tersebut. Tapi hal yang perlu kita tanamkan bahwasanya selaput darah itu mempunyai beberapa macam hal yang bisa merobeknya selain hanya hubungan seksual. Di antaranya mungkin olahraga atau aktivitas fisik yang berat, atau kecelakaan, misalnya terjatuh dari kendaraan bermotor, atau saat bersepeda, atau saat menunggang kuda. Jadi hal-hal ini juga bisa mengakibatkan selaput darah bisa robek. Atau bisa juga penggunaan tampon. Nah, jadi perempuan kan apabila mendapatkan menstruasi itu biasanya menggunakan tampon. Nah, hal ini juga bisa kadang-kadang merusak kepada selaput darah. Kemudian bisa juga apabila seseorang pernah atau sering melakukan masturbasi dengan menggunakan jari atau menggunakan sex toys. Nah, ini juga bisa merusak selaput darah. Kemudian bisa juga karena ada pemeriksaan ginekologi dengan memasukkan alat khusus ke dalam vagina dan bisa merobek selaput darah. Nah, jadi hal-hal ini bisa merusak selaput darah selain hanya juga hubungan seksual. Kemudian kita bisa melihat dalam beberapa kasus selaput darah seorang perempuan itu bisa sangat elastis, sehingga walaupun ada penetrasi maka tidak menjadikannya robek. Atau bahkan ada perempuan yang lahir tanpa memiliki selaput darah. Jadi ketika terjadi hubungan seksual ketika menikah maka tidak terjadi pendarahan. Nah, karena itulah ada atau tidak adanya darah ketika awal terjadi hubungan seksual itu bukan menandakan seorang perempuan itu perawan atau tidak. Kemudian definisi perawan itu juga adalah bukan berarti ada darah atau tidak ada darah tadi. Definisi perawan itu adalah apabila dia belum pernah melakukan hubungan seksual. Jadi apabila sudah pernah maka dinamakan tidak perawan. Kalau belum pernah maka dinamakan perawan. Muslimah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas bagaimana dalam pandangan fikih apakah boleh melakukan operasi selaput darah ini atau tidak setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengetahui apa itu operasi selaput darah dan mengapa beberapa orang mau melaksanakan operasi selaput darah. Kemudian bagaimana hukumnya menurut para ulama. Sebelum kita membicarakan apakah ulama memperbolehkan atau melarang operasi ini, yang pertama kita perlu membahas apa dalil atau dasar mereka dalam menentukan hukum apa untuk operasi selaput darah ini. Dalam dunia ini kita mengikuti hukum syariat agama Islam, dan syariat agama ini semuanya didasarkan oleh maslahat atau kepentingan untuk kita sesama manusia. Dalam penetapan syariah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya hadhihi syariah wudi'at litahqiq maqasidis syari' fi qiyami masalihid dunya wad din ma'an.
Jadi seluruh syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan secara diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama. Karena itulah dalam menerapkan hukum syariat, Allah selalu berlandaskan kepada maslahah dengan ungkapan dalam sebuah kaidah fikih, aina mawujidat maslahah fastamma syar'ullah. Kapan saja kita menemukan maslahat, maka kita akan menemukan syariat Allah dalam hal tersebut. Dalam membahas masalah ini, salah seorang ulama yaitu Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau mengatakan bahwa syariat itu seluruhnya adalah maslahah, baik dengan cara menolak mafsadah atau kerusakan atau dengan cara meraih kemaslahatan. Karena kerja manusia itu semuanya tidak lepas dari yang tiga ini, bisa mengandung maslahah atau bisa mengandung mafsadah, baik yang berhubungan dengan dunia atau yang berhubungan dengan akhirat, atau yang berhubungan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Kemudian maslahah dan mafsadah ini itu ada tingkatan-tingkatannya. Secara umum, kemaslahatan ini pertama dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kemaslahatan dari wajibat. Setiap hal yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah itu pasti membawa kemaslahatan. Contohnya misalnya sholat fardu. Yang kedua, kemaslahatan ini bisa mendubat atau tindakan yang sunnah. Contohnya misalnya sholat sunnah. Nah, kita mengetahui bahwa semua yang diwajibkan Allah atau semua yang dimandubat, yang disunnahkan itu adalah sesuatu yang hanya membawa maslahah. Kalau kita laksanakan perintah Allah, maka kita akan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjamin orang-orang yang bertakwa. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang yang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian Allah juga mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'addim lahu ajran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Kemudian kemaslahatan ini juga bisa dari mendubat, yaitu sesuatu yang hukumnya boleh. Cuman boleh di sini bukan seperti dalam fikih, artinya bila dikerjakan tidak berpahala atau ditinggalkan tidak berdosa. Mendubat di sini adalah sesuatu yang mubah yang mengandung 2 hal, bisa maslahah, bisa mafsadat. Nah, kalau kita mengerjakan hal yang jawas di sini, yang boleh di sini sesuai dengan ajaran syariat atau tuntunan syariat, maka akan menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi kalau kita misalnya menjalankannya atau melaksanakannya tidak sesuai dengan ajaran syariat, maka menjadi mafsadah bagi kita. Contohnya adalah makan dan minum. Jadi ini merupakan perkara yang jawas, yang mubah, tetapi mengandung maslahah dan mafsadat. Kemudian mafsadat juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mafsadat yang berupa makruhat, berasal dari hal-hal yang makruh, yang tidak nyaman. Misalnya adalah ketika kita berkumur-kumur ketika puasa. Kemudian kemafsadahan yang berasal dari muharramat atau tindakan yang diharamkan. Contohnya misalnya berzina. Jadi hal ini pasti dilarang dalam syariat. Kemudian bagaimana penerapan kaidah antara jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Kita melakukan sesuatu yang mengandung maslahat dan menolak sesuatu yang mengandung mafsadah. Dalam kaidah ini ulama usul fikih memberikan 3 cara. Yang pertama adalah jalbul masalih. Apabila dalam suatu masalah itu ada 2 maslahah yang sama-sama kita dapatkan, tetapi kita harus memilih salah satunya, maka kaidah pertama kita adalah kita mencari
maslahat yang lebih besar. Yang mana di antara dua itu yang lebih besar, maka itulah yang kita dahulukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik. Contohnya misalnya ketika kita selesai sholat, kita akan wirid tetapi ada tamu. Nah, wirid itu maslahah, kemudian menerima tamu itu juga maslahah. Tetapi maslahah menerima tamu itu lebih banyak daripada maslahah wirid, karena wirid hanya untuk diri kita sendiri, sementara menerima tamu itu bermaslahat untuk kita dan orang lain, karena itu lebih didahulukan menerima tamu. Kemudian ada juga yang dar'ul mafasid. Nah, kalau dar'ul mafasid kaidahnya sama. Kalau sesuatu itu mengandung dua mafasid, maka kita hindarkan yang lebih kuat mafasidnya. Misalnya contohnya seorang ibu ketika akan melahirkan, kemudian mengalami misalnya kondisi di mana ada pilihan harus menyelamatkan salah satunya. Siapa yang diselamatkan? Ibunya atau anaknya misalnya, naudzubillah. Maka yang dipilih adalah menyelamatkan ibunya, karena kalau kita menyelamatkan ibunya, seorang ibu itu bisa ada kemungkinan hamil, tapi kalau memilih hamil lagi, tapi kalau memilih anak, maka anak itu nanti akan lahir tanpa ibu. Nah, karena itulah dalam kaidah ini diperintahkan untuk memilih mafsadah yang menjauhi mafsadah yang lebih kuat. Kemudian bagaimana kalau sebanding? Kalau sebanding antara mafsadah itu, maka kita lebih memilih dar'ul mafasid daripada kita mengambil jalbul masalih. Jadi kalau satu permasalahan ada mafsadah, ada maslahah. Misalnya ketika kita berpuasa itu dimakruhkan berkumur-kumur, tapi kita berwudu itu disunnahkan untuk berkumur-kumur. Maka dalam hal ini sebaiknya kita tidak berkumur-kumur. Kenapa? Karena bisa jadi berkumur-kumur itu akan menjadikan batal puasa kita, apalagi dalam kondisi panas misalnya. Nah, jadi kaidah ulama, ketika sesuatu ada maslahah dan mafsadat, maka kita menolak mafsadat itu lebih baik daripada mendahulukan maslahahnya. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lagi berdasarkan kaidah ini apa hukum operasi keperawanan setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengetahui apa yang dinamakan kaidah mafsadah dan kaidah maslahat dalam penempatan hukum. Sekarang kita akan melihat apa pendapat ulama mengenai hukum operasi keperawanan ini kalau dilihat dari mafsadah dan maslahahnya. Pendapat pertama, mereka mengatakan hukumnya adalah haram apabila keperawanan itu hilang atau hubungan seksual itu hilang karena maksiat, misalnya karena berzina. Karena tadi kita sudah tahu semua mafsadah yang diharamkan maka itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Atau misalnya dia hilang keperawanannya itu karena sudah menikah, jadi tidak perlu lagi untuk operasi. Nah, ulama ini mengatakan hukumnya haram untuk melakukan operasi keperawanan. Hal ini sesuai dengan fatwa Syekh Khalid Al-Musli. Beliau menukil pendapat guru beliau yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmain. Mereka mengatakan ma'annana nara hadhil amaliyah mutlaqan li'anna mana'a hadhil amaliyah mutlaqan li'annaha tabtahu babasyarr. Nah, mereka mengatakan pendapat mereka adalah melarang amaliyah operasi ini secara mutlak karena akan membuka jalan keburukan kepada orang-orang yang melakukan hubungan seksual misalnya bukan dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat kedua mengatakan boleh
jika keperawanan atau hubungan seksual itu terjadi bukan dengan cara maksiat atau bukan karena pernikahan yang sah. Jadi kalau misalnya sudah menikah, tidak perlu lagi untuk membuktikan bahwa dia perawan, atau hilang keperawanan itu karena sesuatu yang tidak melanggar syariat, misalnya tadi karena kecelakaan atau misalnya karena naudzubillah terjadi kekerasan seksual, maka hal itu diperbolehkan. Gunanya apa? Katanya untuk menghindari kecurigaan suaminya kelak jika dia telah menikah. Nah, jadi ini adalah pendapat yang kedua. Namun dari dua pendapat ini, sebagian ulama ada mentarjih atau memilih pendapat mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Jadi baik karena berzina, atau karena misalnya kecelakaan, atau karena misalnya diperkosa, itu sebaiknya tidak melakukan operasi selaput darah dengan alasan kaidah kita di atas tadi, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menolak kemafsadahan itu lebih didahulukan daripada kita mendatangkan maslahat. Kenapa? Karena yang pertama, mereka berdalil bahwasanya dalil-dalil yang menyebutkan bahwa hukumnya haram itu lebih bisa diterima daripada dalil yang membolehkan. Kemudian kalau tujuannya adalah untuk menutup aib, ketika kita menutup aib itu harus disertai dengan dalil yang kuat. Sementara kalau misalnya menutup aib telah tidak perawan dengan melakukan operasi, itu tidak ada dalil kuat yang mendukung hal tersebut. Kemudian apabila misalnya sebelum menikah itu untuk menutup prasangka buruk suami, calon suaminya misalnya, itu bisa dilakukan dengan dijelaskan sebelumnya. Misalnya ketika dia melamar, maka dijelaskan bahwa si perempuan ini sudah tidak perawan lagi, mungkin karena misalnya kecelakaan atau hal-hal lain tadi. Nah, dengan dijelaskan, maka si calon suaminya bisa memilih. Kalau seandainya dia menerima, maka akan terjadi pernikahan. Kalau tidak menerima, maka mungkin akan digantikan oleh Allah dengan calon suami yang lain. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan meski misalnya ketidakperawanan perempuan tadi sudah ditutupi dengan operasi, itu tidak menutup kemungkinan hal itu nanti suatu saat akan bisa terbongkar. Mungkin ada orang yang tahu, akan memberitahukan kepada suaminya tersebut atau calon suaminya tersebut. Maka sebaiknya cara menutupinya dengan cara operasi tersebut menurut ulama ini sebaiknya dihindarkan. Kemudian kalau misalnya kita bisa menutupinya dengan operasi, walaupun ada di situ maslahahnya, jadi tidak tahu kalau dia tidak perawan, ini malah membuka pintu mafsadah yang lebih luas, yaitu orang-orang atau para perempuan akan dengan sangat gampang atau sangat mudah mereka menyerahkan keperawanannya ketika sebelum menikah dengan berzina atau dengan hal lain untuk untuk supaya menyenangkan diri saja, karena nanti kan bisa ditutup dengan operasi kalau misalnya mau menikah misalnya. Kemudian ulama-ulama juga mengatakan bahwasanya kita ketika melakukan operasi itu melakukan beberapa pelanggaran hukum fikih. Yang pertama misalnya membuka aurat kepada orang yang seharusnya tidak boleh melihat aurat kita. Nah, dalam hal ini ketika dalam keadaan membuka aurat kepada orang lain, itu ada beberapa hal yang diperbolehkan, itu hanya dalam kondisi-kondisi darurat. Nah, sementara dalam hal ini ulama tidak menemukan adanya kondisi darurat yang membolehkan kita untuk membuka aurat kita kepada orang lain. Kemudian tuduhan suami tadi itu juga bisa
ditutupi dengan cara mendatangkan saksi. Misalnya ketika terjadi kecelakaan atau pemerkosaan kan ada pemeriksaan. Nah, bukti pemeriksaan itu bisa diajukan kepada suami. Jadi pendapat ini lebih mengatakan bahwasanya hukum melakukan operasi keperawanan atau selaput darah itu hukumnya haram secara mutlak. Namun sekalipun para ulama ini telah mentarjih pendapat ini, beberapa ulama mengatakan setelah mereka mengatakan haram, seperti halnya misalnya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia mengatakan fatwa ini bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Mereka mengatakan mungkin ada pada suatu saat diperlukan untuk diperiksa, misalnya ketika terjadi pembuktian bahwa telah terjadi pemerkosaan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan bahwasanya perempuan ini sudah tidak perawan lagi, maka dalam hal ini bisa kita memakai pendapat yang membolehkan, karena dalam kaidah fikih juga ada disebutkan al-fatwa tataghayyaru bitaghayyuriz zamani wal makan wal urfi wal hal. Nah, jadi fatwa itu bisa berubah sesuai dengan berubahnya zaman, tempat, kebiasaan atau keadaan tertentu. Muslimah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membahas bagaimana pendapat ulama tentang hukum operasi selaput darah. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini bermanfaat dan kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.